Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas banyak rezeki, ya. Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu perhatikan di dunia ini, batasnya orang itu berbeda-beda. Ada orang sekolah hanya sampai tingkat A, ada yang tingkat B, ada yang tingkat C. Lalu kalau kita lihat di bidang olahraga, ya, yang pakai hierarki itu bela diri, ya. Ada yang sabuknya kuning, hijau, ya, sampai sabuk hitam. Kalau di kebikuan, ada yang bertahan, ya, sampai nawaka. Nawaka itu 5 wasa. Lewat nawaka namanya majima. Lewat majima, tera. Lewat tera, mahatera. Bapak Ibu Saudara, orang yang mencapai tingkat yang tinggi, ya, seperti Bante Mahatera, Bante Kepala Wihara. Bapak Ibu Saudara, di sana itu dicapai dengan begitu banyak kerja keras, ya. Tidak ada tingkatan yang tidak dicapai dengan kerja keras, tidak ada. Tapi kerja kerasnya itu bukan banting tulang melulu, ya. Tapi harus juga kerja cerdas, kerja tepat. Harus 3 itu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat. Bapak Ibu selalu bisa mencari pekerjaan yang kerasnya minta ampun, hasilnya sedikit. Betul Bapak Ibu? Ya. Dengan kecerdasan yang sama. Saya ulangi, dengan kecerdasan yang sama. Karena di dunia ini manusia itu berbeda-beda. Tapi dengan tingkat kecerdasan yang sama. Beda tempat saja nasib berbeda. Betul Bapak Ibu? Kadang di desa A ini gak bisa numbuh buah. Yang bisa numbuh itu cuma beneran padi. Jarak sedikit Bapak Ibu, itu sudah bisa tumbuh buah salak manis sekali. Sudah bisa tumbuh misalkan buah mangga manis sekali. Jaraknya gak jauh loh. Ya, itu karena unsur tanah itu gak bisa kita kontrol. Beberapa orang dia seumur hidup di desa ini. Beberapa orang dia sedikit cerdas. Ya, dengan kecerdasan yang sama tapi dia dapat nasihat. Kamu jangan di sini terlalu lama. Bukan karena ada tagar itu yang lagi viral, bukan ya. Ini nggak ada konsep saya hari ini, ceramahnya improvisasi. Nggak ada konsep. Ya, cuma poin ya. Tiba-tiba otak saya mikir, aduh ini lagi viral ini ya. Saya tambah-tambahin lagi ini ya. Baik, tapi kita ceritanya desa. Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa berjuang ya, dia dapat nasihat, kamu jangan di sini terlalu lama, itu sana. Nanam apa aja manis, begitu ya? Iya. Nabung, pindah ke sana. Bisa ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Berjuang dia, bersabar ya. 3 tahun, 4 tahun atau berapa tahun enggak apa-apa. Ketika temannya merokok dia bilang saya nggak bisa, saya harus nabung. Temannya main judi online, saya nggak bisa, saya harus nabung. Ya, temannya ajak Sabtu keluar makan-makan yang terlalu enak. Deket aja sini ya, jauh saya nggak bisa. Dia berjuang Bapak Ibu. Kenapa? Mau pindah ke desa yang buahnya lebih manis. 3 tahun perjuangan, pindah, bisa berhasil. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu ya, mungkin hanya 10 hari yang lalu, saya mengajar di Palembang. Kami buat talk show, hadir 1.100 orang Bapak Ibu. Ceramah itu saya pikirkan 4 hari. Ya, jadi hari ini saya ingin memberikan Bapak Ibu judulnya sebagai pengganti ya keadaan saya yang tidak fit ya. Bapak Ibu Saudara nanti cari ya channel wiharanya itu namanya Sikhadama Sriwijaya. Ya, nama lengkapnya Pusdiklat Buddhis Sikhadama Sriwijaya. Tapi videonya 4 jam Bapak Ibu, jangan takut. Jangan takut 4 jam. Potong aja bagian depan ya. Saya lihat ada yang bikin link. Masuk aja linknya, mau dengar ceramah Bante Subala, klik. Ya, mau lihat profilnya Pak Poni Janliao, klik. Ya, lalu ada ceramah saya langsung klik 1 jam pas ya. Tanya jawab mungkin setengah jam. Itu pengganti ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengar di sana itu saya mikir 4 hari.
sampai nggak makan sekali. Nah, nggak makannya itu nggak turun gitu. Bu, makan siangnya diantar ke kamar saja ya. Harus mikir ini, harus mikir. Iya Bante ya. Ya. Jadi saya makan diikuti supaya mikir full. Ini kertas 5 di depan saya duduk. Ceramah apa ya gitu ya. Ya lalu 4 hari itu berbuah nasihat yang menurut saya cukup lengkap. Bapak Ibu harus cari itu. Ya nanti cari Sikadama, Sriwijaya, talk show ya. Ada 4 jam Bapak Ibu cari. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya sudah bikin poin ini banyak rezeki. Saya harus tanggung jawab. Saya tetap akan sharing mengenai banyak rezeki. Bapak Ibu nanti poin pertama saya tulis dengerin ceramah lengkap tadi. Sikadama Sriwijaya. Nomor 2 Bapak Ibu sudah ambil aja semua yang di Manggala Sutta praktekkan. Selesai. Habis ceramahnya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Ya. Ini Manggala Sutta 38 berkah. Bapak Ibu lakukan sebanyak mungkin yang Bapak Ibu bisa. Ya, ujung-ujungnya jadi arahat. Ya, belum mau jadi arahat Bante ya, potong ujungnya ya. Ya, potong juga bukan berarti tidak dipraktekkan ya, tapi dipraktekkan sejauh yang Bapak Ibu perlukan sebagai umat berumah tangga ya. Meditasi ya nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Umat berumah tangga meditasinya jangan 32 kejijikan tubuh. Otak, mata, paru, usus, lambung. Pulang lihat istrinya, kamu menjijikkan. Gimana? Perang dunia Bapak Ibu, betul ya? Ambil porsi yang paling tepat untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu meditasi nafas. Yang pertama, nanti dengar ceramah 4 jam tadi. Nomor 2 Manggala Sutta. Nomor 3. Klasik. Klasik banget. Semua orang ingin sukses. Klasik banget. Berdana. Berdana. Tapi, ada tapinya. Berdana itu ganti artinya. Berdana itu artinya berbuat kebaikan. Ya, memberi kebaikan. Dana itu artinya pemberian Bapak Ibu. Yang diberikan itu adalah kebaikan. Berdana, bahasa Indonesia dana kebetulan adalah uang. Bahasa Indonesia itu adalah turunan dari bahasa Pali. Ya, contoh, gila artinya sakit dalam bahasa Pali. Ya, sebenarnya kita sudah sopan mengatakan dia orang sakit, dia orang gila. Kena somasi. Harus ganti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya toh? Karena kalau ngomong gila kena somasi. Tapi kalau kita ngerti akar kata gila itu artinya sakit. Bener sakit, sariawan ini. Saya gila sariawan. Demam, saya gila demam. Ya. Apalagi Bante bahasa Pali punya. Ya, dia orang punya. Dia punya kendaraan. Punya itu bahasa Pali Bapak Ibu. Artinya apa? Kebajikan. Ya, punya kebajikan. NN atasnya ada cacingnya. Diterjemahkan atau dipakai di bahasa Indonesia jadi punya ya, memiliki. Karena itu adalah dari hasil kebajikan. Kemarin saya menduga-duga ya, belum ada buktinya. Belum saya cek kamusnya dan sepertinya harusnya kamusnya ada. Namanya etimologi. Etimologi itu belajar akar kata ya. Kaya itu Bapak Ibu artinya tubuh dalam bahasa Pali. Saya mikir kenapa disebut orang kaya? Apa hubungannya sama tubuh? Tapi kalau dikaji lagi, di dalam Pancakanda itu hanya ada 2, batin dan jasmani. Ya, kaya yang disebut tubuh itu disebut juga rupa atau materi. Pernah dengar nggak dia punya materi? Pernah ya? Dia orang bermateri. Apa arti orang bermateri? Kaya. Jadi bermateri itu memiliki unsur padat. Kita sebut tubuh, kaya, rupa, tubuh. Ya. Nah, jadi nanti setelah ini Anda sudah bisa pakai kode. Ya. Ada orang kaya datang, itu tubuh bagus. Tubuh bagus. Nah, gitu ya. Jangan salah pakai ya. Ya. Kalau di Malaysia, encik badan bagus. Nah, bisa dimarahi orang. Kalau di Indonesia, encik badan bagus bisa dimarahi orang. Di Malaysia, encik badan bagus artinya encik sehat. Anda sehat. Ya, tapi kalau di Indonesia ketemu orang encik badan bagus, wah bisa dimarahi orang. Lanjut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kenapa berdana? Kenapa memberi? Berlatih jadi orang baik. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu itu berdana itu berlatih jadi orang baik. Ya, dana dalam bahasa Indonesia uang. Dana dalam bahasa Pali adalah pemberian atau kebaikan. Berikan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu ya, nasihat, kasih orang waktu, perhatian, kesempatan, benda yang dia perlu ya, teman kita sakit kita jenguk, itu adalah kebaikan. Ya, Bapak Ibu ingin banyak rezeki harus punya kebaikan. Kenapa? Orang baik banyak teman. Orang baik disayang banyak orang. Orang baik tidak dijauhi orang. Melakukan apapun berkemungkinan suksesnya lebih tinggi. Ya, Anda Bapak Ibu tiba-tiba ingin beli asuransi. Agennya datang. Yang baik hati sama yang tidak baik hati. Pilih yang mana? Yang baik hati. Ya. Jadi baik hati itu membuka sangat banyak pintu. Bapak Ibu Saudara boleh cek ya. Teman-teman Anda yang sukses dulunya belum, tiba-tiba sukses. Anda interview Bapak Ibu. Anda tanyain. Kemungkinan besar beberapa di antara teman Anda yang sukses itu selalu ada kata, saya dibantu kawan. Betul ya? Ya. Bantu itu nggak harus uang. Kamu kok bisa bisnis ini? Iya Bante, ini real story, saya pernah nanya. Bapak kenapa bisnis ini? Oh ya Bante, dulu saya bisnisnya lain. Tapi sudah mulai turun jualannya. Teman saya saranin yang ini aja. Kebetulan teman saya sudah lama di bisnis ini Bante. Saya dikasih supplier, dikenalin ke ini. Teman. Tapi kenapa teman mau bantu kita? Karena kita baik. Ya, baik itu membuka sangat banyak pintu. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu kalau berdana, Bapak Ibu belajar ya. Berdana itu untuk jadi orang baik. Ya. Kalau Bapak Ibu berdana dengan keinginan yang segudang, keserakahan nanti bisa meningkat. Ya. Anda berdana nasi goreng 1 piring begitu ya, mintanya rumah, mobil ya. Toko semoga 5 cabang. Kalau berhasil ya hebat ya. Nasi goreng 50.000 ganti mobil 2, rumah 2. Kalau berhasil ya bagus. Tapi kalau diteruskan itu mengembangkan keserakahan. Ya. Berbuat baik itu untuk jadi baik. Setelah baik memudahkan jalan menuju sukses. Suksesnya itu bukan karena nasi goreng itu ngasih ke saya. Sukses itu karena Anda jadi orang baik, itu adalah efeknya. Nah, kenapa tadi saya cerita tingkatan? Nah, Bapak Ibu sudah lihat ya, orang itu bertingkat-tingkat dan di dalam setiap tingkat itu ada usaha, ada keringat, ada kerja keras, sama. Bapak Ibu ingin banyak rezeki, belajar banyak, kerja yang banyak dengan kecerdasan, dengan ketepatan. Baik, saya to the point lalu saya move ke poin yang lain. Bante, bagaimana agar saya bisa banyak rezeki? Ini tips terbaik saya untuk pagi hari ini. Banyak ngambil ilmu dari orang yang sudah sukses. Teman Anda yang sudah sukses di level apapun deketin, tanyain. Jangan deketinnya dikejar-kejar, jangan ya. Harus bikin orang nyaman biar ilmunya keluar. Betul ya? Ya. Lalu Bapak Ibu jangan cari yang bidangnya sama. Ya, nanti dia jualan bakso, sebelah juga jual bakso. Bu, Ibu kok laris ya? Saya buka itu 3 rumah samping itu. Oh dia stres Bapak Ibu ya. Dia mau jawab juga, gimana Anda buka bakso cuma jarak 3 rumah? Nanya saya gimana bakso supaya laris. Ya Bapak Ibu kumpulin teman Anda yang sukses secara keuangan. Belajar dari mereka. Ya, dan di ruangan ini pasti sangat banyak juga yang sudah sukses ya. Anda belajar dari orang yang sudah sukses. Dari lapangan artinya orang langsung. Dari buku ya, kalau anak zaman sekarang dari video ya, Anda belajar dan Anda belajar. Belajar pun harus filter ya, jangan semua dipakai nasihatnya. Anda filter. Banyak belajar, Anda punya saringan, Anda filter ya. Tidak banyak ilmu yang saya punya, tapi salah satu yang saya masih ingat dari orang tua saya itu adalah jangan nyimpan uang. Orang tua saya selalu bilang jangan nyimpan uang. Uang itu nilainya jatuh. Kamu nyimpannya barang ya.
Saya jual obat, jadi saya stok obat banyak Bapak Ibu di rumah saya lantai 2. Ya, jadi obat itu hebat. Obat itu kalau expired bisa diganti di pabrik. Kita hanya harus hafal saja. Calbe 1 bulan, Aventis 3 bulan, Boehringer Ingelheim 7 bulan. Hafal aja. Susu itu bisa diganti, Ensurfos itu bisa diganti, Morinaga bisa diganti. Hafal semua. Jadi barang nggak bisa nggak laku nanti expired, ganti baru Bapak Ibu. Luar biasa ya? Ya, luar biasa. Lalu apa rahasia kedua? Bidang yang tepat. Ya, bidang yang tepat. Kalau bidangnya salah itu kayak desanya tadi salah. Ya, Bapak Ibu cari bidang yang tepat. Anda suka apa? Lukisan. Contoh ya, saya ambil contoh lukisan. Lukisan itu sama loh, sama-sama lukisan loh. Nah ini lukisan. Anda ngelukis Bapak Ibu pakai pensil sama pakai cat minyak, mana yang lebih mahal? Cat minyak loh. Padahal belajarnya itu capeknya hampir sama. Ngarsir pakai pensil susah loh. Tapi Anda cek lukisan-lukisan mahal, kebanyakan dari cat minyak. Bidang. Jadi sama-sama lukisan. Saya senang seni, Bante senang apa? Lukis, Bante. Ya, cari bidang yang tepat. Bidang itu bukan hanya bidang melukis nggak bisa cari uang. Bukan. Tintanya itu. Betul ya? Pakai jenis apa? Anda harus pikirkan bidang yang terbaik. Kalau yang masih umur 20-an Anda masih punya banyak kesempatan. Ya, bidang yang terbaik. Yang kedua, pasangan hidup yang baik. Ya, pasangan hidup itu bisa bikin kita naik, bisa bikin kita drop ya. Tapi saya nggak mau cerita banyak pasangan hidup. Saya nggak punya pengalaman Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu cari sendiri. Praktek Manggala Sutta. Ya, kalau Anda bisa ketemu pasangan hidup yang juga seneng prakteknya itu deket-deket dengan Manggala Sutta, cocok ya. Baik Bapak Ibu Saudara, bidang. Yang kedua lokasi. Yang ketiga orang ya. Orang-orang di sekitar Anda itu cari orang-orang yang jujur. Jangan orang-orang yang licik ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya ekonomi yang baik, mau invest gitu ya, orang mau buka toko apa gitu. Ide itu nomor 2. Ide itu nomor 2. Nomor 1 people. Ingat ya, nomor 1 itu orang. Idenya mau selangit. Kalau orangnya licik habis. Betul Bapak Ibu? Orangnya dulu. Satu memang kerjaannya bagus, apapun yang dia pegang sukses. Yang nomor 2, dia jujur. Kenapa saya bilang begitu? Orang yang megang apapun sukses. Anda lihat sendiri dia udah 5-6 kali sukses. Lalu Anda masukkan investasi ke dia, dia mau buka apa terserah. Gagal Bante, enggak apa-apa. Dia sukses 6 kali, gagal 1 kali. Emang itu buruk? Enggak, maju lagi. Selama dia jujur ya. Dia orang jujur ya, enggak apa-apa. Coba lagi. Lalu kalau coba lagi masih sempoyongan, pergi beli minuman. Mereknya 7 Up. Taruh di kamar Anda. 7 Up itu 6 kali gagal Bapak Ibu. Naik yang ke-7 kali. Iya. Taruh di kamar Anda. 7 Up. Belum cukup 3 kaleng. 7 Up, 7 Up. Nah, itu ya. Ya. Dengar ceramah saya. Wah, keluar suara 7 Up, 7 Up itu. Jadi Bapak Ibu mau tidur juga mimpinya 7 Up, 7 Up gitu. Ya, baik. Rahasia selanjutnya adalah people ya. Cari orang yang hebat, cari orang yang selalu sering sekali sukses ya. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal, tidak ada gading yang tidak retak, tapi dia sering banget sukses. Ya, Anda ambil dia. Begitu ya Bapak Ibu, Saudara. Kita lanjut karena topik saya 3. Puasa Buddhis. Bapak Ibu Saudara, di dalam Sutta Majjhima Nikaya 70, namanya Kitagiri Sutta. Yang senang baca nanti cek di Google, MN spasi 70 spasi bahasa Indonesia. Nanti keluar ya. Di sana jelas Sang Buddha mengatakan puasa Buddhis itu adalah untuk kesehatan. Jelas ya, untuk kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dunia ini yang berharga itu 3. Kesejahteraan, kesehatan, dan kebijaksanaan. Bolak-balik di 3 ini ya. Kesejahteraan, kesehatan, kebijaksanaan. Anda mau sesejahtera apapun, begitu Anda sakit, Anda stres. Betul Bapak Ibu? Ya, saya selalu mengulang ini. Orang sehat punya 1000 keinginan,
Orang sakit hanya punya satu keinginan. Jadi manusia itu hidup bertingkat Bapak Ibu seperti karate tadi. Anda harus tingkatkan pengetahuan kecerdasan kesehatan Anda. Itu cara terbaik untuk jadi sehat. Ya, tapi kan tidak mungkin saya kasih seminar kesehatan 4 jam. Ya toh? Kalau beneran mau dilakukan sih bisa. Tapi kita harus ngundang dokter. Ya. Kalau enggak nanti saya aneh Bapak Ibu. Seminar kesehatan Biku Abijato. Kan aneh Bapak Ibu ya. Nanti keluar SP1 Bapak Ibu. Bisa gandeng sama dokter ya, saya kasih sedikit yang ada hubungan sama Dharma bisa. Tapi Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk cerdas secara kesehatan pada diri Anda sendiri. Ya, oleh karena itu jaga badan Anda. Apa yang harus dijaga Bante? Ini cepet-cepet aja. 1, tensi. Ya, jaga tensi Anda biar baik. Tensi itu kalau tinggi stroke Bapak Ibu. Ya, Anda jaga tensi Anda dan cek tensi itu sangat gampang. Kalau Anda pakai alat di rumah, beli yang mereknya bagus, baterainya harus baru. Ya, baterainya sering ganti. Kalau baterainya lemah itu dia udah nggak begitu tepat. Ya, nah atau sesekali juga harus ke dokter atau harus ke lab. Ya, nggak usah sering, tapi beberapa bulan sekali cek tensi Anda. Di Amerika Bapak Ibu, orang-orang tua itu umurnya itu tinggi. Ya, umur mereka 90, ada yang sampai 100 gitu ya. Kenapa? Setiap 3 bulan sekali mereka cek kesehatan dari rumah sakit. Semuanya gratis. Kalau nggak datang ditelepon dokternya. Beneran? Bu, kenapa nggak cek kesehatan? Atau yang nelpon mungkin suster. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau cek kesehatan lengkap mungkin rumit ya. Makan waktu, makan biaya. Setidaknya Anda cek tensi. Tensi Anda jaga. Yang sudah di atas umur 50, hati-hati. Tensi itu sebagai indikator kita ke stroke jantung dan lain-lain ya. Nomor 2, inflamasi. Ini yang bisa Hokkien ini pasti pernah dengar kekjua. Lalu kita bilang di kedokteran tidak ada kekjua. Ya, sama masuk angin. Oh, kedokteran tidak ada masuk angin ya. Ya, panas kekjua itu panas dalam. Panas dalam. Ternyata Bapak Ibu, kita keliru. Di kedokteran itu ada kekjua. Disebut inflamasi. Konsepnya berbeda. Konsepnya mungkin berbeda. Tapi inflamasi tahu enggak dari kata apa? Inflame. Enggak tahu pas apa enggak ya. Tapi kan saya bukan dokter. Kalau salah enggak dimarahi. Ya. Ya, ada kata inflame ya. Jadi seperti terbakar badan kita itu ya. Bapak Ibu Saudara, inflamasi itu ada hubungannya dengan imun tubuh kita yang terlalu aktif karena kemasukan barang-barang yang dia nggak suka. Oleh karena itu semakin banyak ultra processed food Bapak Ibu ya, makanan yang diolah terlalu sering, terlalu banyak proses ya. Kayak misalkan kita cerita ayam panggang sama sosis ayam, sosis itu kan diproses begitu banyak zat kimia, itu namanya ultra processed food. Ya, ultra processed food itu naikin inflamasi. Anda jaga inflamasi Anda. Saya hanya kasih judulnya, tugas Anda untuk belajar sendiri. Ini judulnya aja. Anda pulang belajar inflamasi ya. Lanjut apa? Resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Insulin kita itu terganggu ya. Kalau dijawab dengan sangat lengkap itu baik. Insulinnya jadi mandul. Gitu ya. Insulinnya itu ada yang tidak bekerja sempurna lagi. Ya, tapi itu kenapa? Banyak sekali sebab ya. Salah satunya karena badan kita itu nyimpan terlalu banyak lemak. Termasuk saya ini saya. Ya. Jadi saya ngasih ceramah Dharma nasihatin diri sendiri ya. Tapi saat ini saya benar-benar sudah no sugar, saya low carbs ya. Karbonya turunin ya, banyakin sayur supaya lebih sehat ya. Saya berjuang Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu Saudara-saudari, resistensi insulin itu menyebabkan sangat banyak penyakit. Nah, kuncinya bagaimana Bante supaya insulin kita itu tidak resisten ya. Sel lemak kita tidak kelebihan minyak ya. Nah, karena di tubuh kita itu sel lemak itu jumlahnya selalu sama. Dia hanya jadi besar atau jadi kecil. Kalau jadi besar isi minyaknya banyak. Kalau mengecil isi minyaknya sedikit ya. Sel lemak kita nggak nambah. Sel lemak kita selalu sama jumlahnya.
Bapak Ibu kalau bingung saya ngomong apa, enggak apa-apa, biar bingung aja. Ya betul. Nanti Bapak Ibu pulang cari judul resistensi insulin ya, dengerin dari para dokter dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah ada yang gejala diabetes, Anda cek ke laboratorium ya, HbA1c, cek HbA1c ya. Saya tidak di-endorse ya Bapak Ibu ya. Laboratorium terbaik di Indonesia itu Prodia. Saya tidak di-endorse juga. Tapi kalau Prodia mau endorse saya sih boleh gitu ya. Anda cek HbA1c, itu adalah kadar gula Anda selama 3 bulan ya. Kalau kadar gula Anda buruk, ya Anda jaga kesehatan. Anda turunin karbohidrat dan gula Anda, ganti sayur dan protein ya. Bapak Ibu Saudara, resistensi insulin. Nah, dan juga resistensi insulin ini sangat luar biasa kalau kita puasa Buddhis ya. Makannya jam 7, makan jam 11, Anda style sendiri ya. Baik, kan tidak semua orang bisa seperti itu. Saya kasih 2 solusi. Kalau Anda tidak bisa pas waktunya seperti Atasila, Anda geser waktunya enggak apa-apa, tapi Anda jangan bilang Anda Atasila. Ngerti maksudnya ya? Makannya jam 9, 10 pagi sama jam 2 siang. Jangan ngeklaim. Kan sudah lewat jam itu ya, jam 2 siang makan. Saya Atasila. Jam 4 diajak bakso, sorry saya Atasila. Tadi jam 2 lu makan. Saya ikut jam Tibet. Jam Tibet itu siangnya jam 2. Saya ikut jam Tibet gitu. Gitu ya? Bisa ya? Bisa, enggak apa-apa. Agama Buddha aja ada Mahayana, Theravada, Tantrayana. Saya Tantrayana punya itu Atasila gitu. Temennya bingung. Mau bilang enggak ya iya, mau bilang iya ya enggak gitu ya. Kalau Anda lewat jam, Anda mau puasa seperti puasa Buddhis yang diajarkan Sang Buddha, jangan ngaku apa? Jangan ngaku Atasila ya. Anda boleh bilang aja, saya lagi intermittent fasting. Boleh, keren. IF gitu ya. Mau dikeren-kerenin, kamu kok nggak makan? IF gitu. Apa itu IF? Intermittent fasting. Padahal temennya belum ngerti juga, tapi karena gengsi, oh iya ya. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lanjut. Keempat, kestabilan hormon. Ya, 1 tensi, 2 apa Bapak Ibu? Inflamasi, 3 resistensi insulin, 4 kestabilan hormon ya. Kestabilan hormon juga sama, jangan terlalu banyak masuk bahan kimia di badan kita ya. Zat pengawet jangan terlalu banyak. Banyakin makanan fresh Bapak Ibu ya. Anda kalau malam ya seneng nonton sambil snack, makan snack ya, ganti jangan tiap hari popcorn. Apel itu apel gitu ya. Jeruk, pir gitu ya. Ganti yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nambahin sedikit supaya ada kestabilan hormon. Yang pertama adalah olahraga. Yang tidak pernah mau olahraga dalam hidupnya, pulang dari sini download Google Fit. Kalau pakai Android. Download Google Fit. Jalan kaki. Ya, 6.000 langkah sehari minimal. Jalan kaki. Nah, setelah Anda download itu, Anda tidak mau jalan kaki, Anda berdosa sendiri. Kok badan saya nggak enak ya malam ini ya? Anda lihat Google Fit Anda, jalan kaki Anda 1.000. Kalau 1.000 itu sangat tidak sehat Bapak Ibu. Minimal 3.000 itu udah minimal banget. 3.000 itu kayak udah, kalau di bawah 3.000 itu orang yang nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu, laundry itu teriak adiknya gitu, dek laundry gitu. Dia duduk tok gitu ya. 3.000 itu mood Anda agak bagus, tapi belum sehat. 6.000 oke lah ya, 6.000 sudah good ya. Nah lalu Anda olahraga yang lain kalau ada hobi Anda. Tapi kalau Anda manusia yang tidak ada olahraga lain apapun di bumi ini, kejarlah 10.000. Begitu ya Bapak Ibu ya, kejarlah 10.000. Kadang 7.000, 8.000, cincai lah ya. Tapi otak Anda 10K, 10K, 10K. Nanti hormon Anda lebih stabil. Lanjut. Bagi yang mau, saya tidak di-endorse juga, hanya bagi yang mau. Seminggu ini 4 orang cek kesehatan, ya. 4-4-nya defisiensi vitamin D, kurang vitamin D, di bawah 30 poin, parah Bapak Ibu, ya.
Jadi seminggu ini saya dapat 4 hasil. Bante kok bisa dapat 4 hasil? Jangan-jangan Bante buka lab. Salah satunya Parasamanera. Kan kemarin ada yang mau jadi biku, ya. Mereka cek laboratorium, keluar defisiensi vitamin D. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali manusia di bumi ini yang defisiensi vitamin D, ya. Katanya sampai 65%. Efeknya apa? Tulang jadi rapuh, mood jadi jelek. Ini kabar baik untuk Anda. Kekurangan vitamin D meningkatkan 1100% depresi. 11 kali lipat. Jadi kalau orang yang depresi, depresinya naik itu 11 kali lipat. Kalau orang normal Bante, jatuhnya apa? Gampang cemas. Betul ya? Kalau orang sakit naik dia 11 kali lipat. Secara data. Orang normal jadi cemas. Jadi kalau Bapak Ibu sering malam-malam cemas ya. Simloan gitu ya. Nah, butai bosu simloan ya. Apa artinya Bante? Enggak ada masalah tapi kok batinnya ribut, maka kemungkinan tensi Anda tinggi atau inflamasi Anda tinggi atau insulin Anda diabetes atau resisten insulin Anda sedang buruk gitu, atau vitamin D Anda terlalu kurang. Anda cek ya. Kalau di Prodia harganya 400 ribuan. Sampaikan ke bos Prodia ya. Itu ada Bante itu seneng endorse Prodia gitu ya. Ya, Anda cek. Setelah Anda cek, Anda cari cara lah vitamin D Anda biar bagus. Naikkan sampai di atas 50 poin ya. Pakai suplemen boleh, makanan sehat boleh ya. Anda cari cara sendiri ya. Tapi hati-hati, sebenarnya ini udah kayak seminar kesehatan, tapi kalau saya nggak ngomong jadi bahaya. Vitamin D itu jangan kebanyakan sampai Anda di atas 100 poin nilainya itu ya. Dan dia ada satu zat yang diperlukan agar vitamin D itu bisa bekerja memasukkan kalsium ke tulang ya. Namanya adalah K2. K2 itu ada di kuning telur ya, tapi sedikit. Nah, ada yang vitaminnya sudah packing, vitamin D plus K2. Nah, Anda boleh yang itu. Kalau vitamin D Anda tidak ada K2-nya, harus ada makan kuning telur juga ya. Nanti kolesterol Bante, tidak. Selama Anda jaga gula Anda rendah, karbohidrat jangan terlalu tinggi, Anda mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya, nggak boleh lanjut lagi, nanti seminar kesehatan. Sampai di situ aja saya udah takut SP1. Terakhir Bapak Ibu, microbiome. Apa itu microbiome? Biota, makhluk-makhluk di usus kita. Ya, mikrobiota. Jumlahnya 5 triliun. Iya, 5 triliun atau 50 triliun. Lebih kurang begitulah ya. Anda cari Google ya. Nah, jadi biota atau makhluk-makhluk kecil di usus kita ini banyak sekali. Saya tidak endorse Yakult, tidak ya. Saya tidak endorse Yakult juga karena ada gulanya tinggi. Terus apa Bante? Kimchi saja, kimchi. Nah, atau semua makanan fermentasi. Pesannya di mana Bante? Di link di bawah ini. Ya. Nah. Bapak Ibu pesen makanan fermentasi yang Anda suka ya, tape, kimchi, apalagi Bapak Ibu. Jangan arak, jangan ya. Jangan jadiin alasannya, itu fermentasi juga. Saya sudah bisa baca beberapa pikiran ini yang cepat sekali. Ya, peciu Bante, peciu. Jangan, itu langgar sila kelima. Gawat, sudah mau jam 11 Bapak Ibu ya. Topik baru 2 ini ya. Baik, saya rangkum. Bapak Ibu jaga tensi, inflamasi, resistensi insulin, kestabilan hormon, ya, dan mikrobiota. Anda mungkin perlu belajar ini semua berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya kasih judulnya aja. Bante, saya bingung kalau belajar begini. Udah, satu aja. Resistensi insulin, ya. Pulang belajar resistensi insulin. Anda yang di atas umur 45, mungkin ceramah ini menyelamatkan nyawa Anda, nambah nyawa Anda 15 tahun, 20 tahun. Real story, ya, real story. Terakhir Bapak Ibu, meditasi yang terbaik, ya.
seseorang sudah sejahtera, badan sehat, ya. Apa yang kita perlukan? Semuanya harmonis. Itu yang kita perlukan. Keluarga harmonis, persahabatan harmonis. Betul Bapak Ibu? Ya, kalau Anda harmonis, Anda punya hobi, komunitas Anda dengan hobi Anda juga klop, ya, hidup Anda bahagia. Anda mau mengembangkan karir, Anda butuh orang lain di kantor, ya, kantor milik sendiri ataupun kita bekerja, kita butuh orang lain, kita butuh sinkronisasi, kita butuh harmonis, ya. Lalu kalau Anda ingin belajar dari orang lain, ya, apakah itu dosen, apakah itu guru, apakah itu senior, apakah itu orang tua, Anda juga perlu harmonis gitu. Jadi 5 sumber kebahagiaan manusia secara psikologi itu adalah keluarga, sahabat, karir, edukasi, hobi. Ya, keluarga, teman, karir. Karir itu apa yang Anda kerjakan, tidak harus kerja sama orang, ya. Anda mengembangkan apa itu sayur organik juga itu karir gitu. Bapak Ibu Saudara, karir, edukasi. Edukasi itu belajar sesuatu, nggak harus kuliah. Ya, nggak harus kuliah. Anda bisa belajar dari buku, dari orang yang lebih tua, apapun yang Anda senangi, fotografi, masak, ya, apapun itu. Anda belajar sesuatu, Anda bahagia. Pernah enggak Bapak Ibu pas belajar sesuatu senang? Pernah ya? Yang Anda sukai ya, itu yang kita sebut edukasi. Dan yang terakhir adalah hobi, ya. Biar hafal sekali lagi ya. Family, friend, career, education, hobi. Nah, 5 ini Bapak Ibu sumber kebahagiaan kita. Nah, supaya kita bisa menjalankan 5 sumber kebahagiaan ini, kita perlu ada kesejahteraan, ada kesehatan, dan keharmonisan. Nah, supaya harmonis bagaimana? Bapak Ibu harus harmoniskan batin Anda juga. Ya, kalau kita terlalu sering gusar, terlalu sering emosi, ya, terlalu banyak menuntut orang lain, ya, orang lain kalau reject kita, kita marah. Reject itu artinya nolak, ya. Kadang itu lucu ya. Ada orang yang marah karena kita nolak dia. Itu sangat tidak masuk akal ya. Kenapa saya sebut tidak masuk akal? Setiap manusia itu punya hak hidup masing-masing. Betul Bapak Ibu? Ya, atas hal apa dia selalu harus belibet kalimat saya ya. Simpelnya kita tidak punya kontrol sepenuhnya atas orang lain. Begitu ya? Kecuali itu anak Anda, kecuali itu keluarga Anda. Nah, tapi oleh karena itu belajar bahwa don't take rejection personally. Don't take rejection personally. Rejection itu penolakan ya. Jadi artinya kalau diterjemahkan, jangan masukin ke hati kalau ditolak orang. Ya, jangan masukin ke hati. Anda berusaha cari cara yang lain. Supaya harmonis Bapak Ibu meditasi. Ya, batin jadi harmonis. Pas jam 11. Habis ya. Ada pelajaran meditasi di channel yang sama, Sikadama Sriwijaya, saya nitipkan itu aja karena waktu saya habis. Anumodana semuanya, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.